Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Buat kalian ya, jangan lupa buat klik tombol subscribe, lonceng, like, dan juga share-nya. Tahukah kalian bahwa ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga, atau dari kata majemuknya, yaitu oikos dan juga nomos. Kalau oikos yaitu rumah tangga, dan nomos yaitu aturan atau hukum. Nah, lanjut kita ke pengertian tentang ilmu ekonomi. Ayo, siapa yang tahu definisi ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Ada beberapa pendapat para ahli ilmu ekonomi, diantaranya ada Aristoteles. Ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi itu adalah suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Yang kedua ada Adam Smith. Adam Smith itu berpendapat bahwa ilmu ekonomi yaitu ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga ada Tuan Manginhut Ezekiel Manulang. Nah, menurut Manginhut Manulang, ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran. Lalu yang keempat, ada yang bernama von Neumann dan Morgenstern. Nah, ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi itu adalah disiplin ilmu yang sangat disayangkan apabila digunakan secara tidak ilmiah. Yang kelima, ada Richard George Lipsey. Nah, menurut Richard George Lipsey itu berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka guna media yang tidak terbatas. Akhir yaitu Bapak Muhammad Hatta, yaitu tokoh ilmu ekonomi dari bangsa Indonesia. Nah, Bapak Muhammad Hatta ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan serta keadilan sosial dalam lingkungan masyarakat. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ilmu ekonomi itu ada 3. Yang pertama, manusia dan masyarakatnya. Yang kedua, sumber daya kita yang sangat terbatas. Dan yang ketiga, yaitu tujuan kemakmuran ekonominya. Selanjutnya, kita mau membahas tentang pembagian ilmu ekonomi. Menurut Alfred Stonier, itu pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Dan yang ketiga, teori ekonominya. Pertama yaitu definisi ilmu ekonomi deskriptif, yaitu memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Contohnya, itu mengenai krisis moneter tahun 1998 di Indonesia. Nah, yang kedua, definisi ilmu ekonomi terapan, yaitu berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu ataupun kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu.
definisi teori ekonomi, yaitu menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Contohnya pengangguran, inflasi, suku bunga, dan juga pertumbuhan stagnan. Nah, teori ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Ayo, siapa yang tahu definisi ekonomi mikro dan juga ekonomi makro? Kalau ekonomi mikro yaitu suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas variabel ekonomi dengan ruang lingkup yang lebih kecil. Nah, kalau ekonomi makro yaitu kebalikan dari ekonomi mikro, yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari variabel dengan ruang lingkup yang lebih besar. Lalu, kalian tahu tidak hal apa saja yang diliputi oleh ekonomi mikro dan juga ekonomi makro? Nah, yang diteliti dari ekonomi mikro yaitu perhitungan pendapatan nasional, perdebatan teori ekonomi, analisis penentuan pendapatan, konsumsi dan juga investasi, lalu pasar barang dan uang. Nah, kalau ekonomi makro yang dibahas yaitu pertumbuhan ekonominya, inflasi, tenaga kerja, dan juga keseimbangan neraca. Apa saja ya cabang-cabang ilmu ekonomi dan ada berapa cabang-cabang ilmu ekonomi? Dijawab ya. Cabang-cabang ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 8. Yang pertama, ekonomi moneter, 2, ekonomi publik, yang ketiga, ekonomi industri, yang keempat, ekonomi internasional, yang kelima, ekonomi regional, keenam, ekonomi sumber daya alam, yang ketujuh, ekonomi sumber daya manusia, dan kedelapan, ekonomi syariah. Nah, yang dibahas dari ekonomi moneter yaitu penciptaan uang, tingkat uang, pasar uang, dan juga lembaga keuangan. Dan ekonomi publik itu yang dibahas tentang kebijakan ekonomi dan juga penekanan khusus pajak. Itu yang dibahas dari ekonomi industri yaitu tentang perusahaan, industri, dan juga pasar. Kalau ekonomi internasional yang dibahas yaitu tentang perekonomian antar negara. Nah, yang dibahas dari ekonomi regional yaitu tentang perkembangan ekonomi suatu wilayah. Kalau ekonomi sumber daya manusia itu membahas tentang faktor produksi tenaga kerja. Contohnya, masalah pengangguran, upah minimum, dan juga pendidikan calon pekerja. Ekonomi sumber daya alam itu yang dibahas tentang alokasi sumber daya alam secara optimal. Dan yang terakhir yaitu ekonomi syariah. Itu yang dibahas tentang ekonomi berbasis Islam. Contohnya, prinsip bagi hasil, penghapusan riba, dan juga zakat. Apa itu prinsip ekonomi? Nah, prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan juga hasil yang diperoleh. Prinsip ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi konsumsi, yaitu upaya dalam memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang ataupun jasa dengan pengorbanan dan juga penggunaan anggaran tertentu. Berikut penerapan prinsip ekonomi konsumsi, yaitu ada menggunakan sarana distribusi yang murah, lalu membeli barang dengan memilih terlebih dahulu, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, dan juga setiap bulannya harus membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Kedua yaitu prinsip ekonomi produksi, adalah dasar dalam menghasilkan barang ataupun jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan juga pengorbanan yang tertentu. Berikut penerapan prinsip ekonomi produksi, yaitu dengan menggunakan bahan baku berkualitas tetapi dengan harga yang terjangkau, mendirikan tempat usaha yang dekat dengan bahan baku, tenaga kerja, dan juga pemasaran. Lalu menggunakan sumber dayanya seperti modal, tenaga kerja, dan juga waktu secara efisien. Menggunakan tenaga kerja yang terampil dan juga menggunakan mesin modern, tetapi dengan biaya yang rendah dan juga
dan juga jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat, dan juga dengan biaya yang tertentu. Berikut penerapan prinsip ekonomi distribusi. Dengan cara menyalurkan barang dengan tepat waktu, menggunakan sarana distribusi yang murah, memilih lokasi perusahaan di antara produsen dan konsumen, dan juga meningkatkan mutu pelayanan